fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca poin yang pertama ini, ya, di antara 3 perkara yang wajib untuk kita ketahui, dan kita sudah menjelaskan secara panjang lebar, walhamdulillah. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pada poin yang kedua, ya. Kita akan melanjutkan pada poin yang kedua. Ats-tsaniyah, annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yarda, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha, ya, tidak rela kalau bahasa kita, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disyirikatkan, ya, disyirikatkan dengan sesuatu di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La malakum muqarrabun, ya, tidak malaikat yang didekatkan, ya, wala nabiyyun mursalun, tidak kepada dan tidak pula kepada seorang nabi yang diutus. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya, ya, penulis rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah, bahwasanya sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian janganlah kalian menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan beliau membawakan dalil dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 18. Taib, perlu saya informasikan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pada pertemuan kita kali ini, ya, saya coba membawakan atau membacakan sebuah kitab syarah ya, sebuah kitab syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa, buah karya dari guru kita Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Ya, kita akan bacakan syarah, ya, buah karya daripada beliau ini, ya. Jadi syarah daripada Al-Usul Ats-Tsalatsa, ya. Jadi biar lebih runut. Taib, kita akan mempelajari poin yang kedua, ya. Kita langsung bacakan kitab beliau hafizahullah ta'ala. Penjelasan pada poin yang kedua ini, beliau ingin menjelaskan, maksudnya beliau di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tentang bahaya syirik, ya. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain datang dengan menjelaskan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dijalankan, dan menjelaskan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar ditinggalkan, serta mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Beliau juga memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang semata-mata menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, maka dialah satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Nah, pada pertemuan yang lalu, ya, kita sudah membahas bahwa bi annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, wa huwa razaqana, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, di sini penulis hafizahullah ta'ala, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya konsekuensi daripada tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Konsekuensi daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rezeki, maka konsekuensinya adalah ibadatullah, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi yang pertama tadi tauhid rububiyah. Ya, kita meyakini Allah yang menciptakan, ya, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur segalanya. Nah, karena kita menyadari semua ini, maka konsekuensinya adalah ibadah.
Ya, konsekuensinya adalah ibadah. Jadi tidak cukup hanya meyakini saja bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah itu lebih kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ya, Allah yang mengatur dan lain sebagainya. Lebih kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid uluhiyah lebih kepada perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sekali lagi bahwa konsekuensi daripada tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Konsekuensi kita menyadari semua itu bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, konsekuensinya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau kita hanya memiliki tauhid rububiyah saja, kita hanya menyadari saja, ya, mengakui saja bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kepada kita rezeki dan lain sebagainya. Kalau hanya tauhid ini yang kita miliki, maka kaum musyrikin pun memiliki tauhid ini, tauhid rububiyah. Ya. Jadi kaum musyrikin itu, ya, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaum musyrikin Quraisy pada saat itu, ini yang perlu kita ketahui bahwa bukannya mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru kalau ada yang mengatakan bahwa kaum musyrikin itu ateis, ya, tidak punya Tuhan, tidak mengakui adanya Allah, ya, atau orang-orang kafir, orang-orang kaum musyrikin Quraisy tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Ya, mereka juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Dalilnya mana? Dalilnya banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum", ya, dan jika engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, ya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunnallah, mereka pasti akan berkata Allah. Itu orang-orang kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di ayat-ayat yang lain dikatakan, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menurunkan air dari langit, maka mereka pasti berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya mereka tidak percaya kepada Allah, ya. Bukannya mereka tidak menyembah kepada Allah, ya. Mereka menyembah, mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menurunkan hujan dari langit, mengatur segalanya. Mereka percaya. Bahkan mereka pun menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah apa? Mengesahkan Allah, ya, mentauhidkan Allah. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang mereka tidak bisa lakukan. Makanya mereka disebut sebagai kaum musyrikin. Ya. Apa itu kaum musyrikin? Kaum yang di samping menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada berhala. Mereka berdoa kepada mayat-mayat yang ada di dalam kuburan, ya. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menyembelih tujuannya untuk Isaf, Naila dan untuk berhala-berhala lainnya. Ini yang mereka lakukan, ya. Jadi kita kembali lagi bahwa konsekuensi daripada tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, ya, yang diseru di sini semua manusia. Ya ayyuhan nas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya, walladzina min qablikum, juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai firash,
sebagai hamparan gitu kan, seperti itu dan seterusnya. Jadi Allah yang menciptakan kita, maka konsekuensinya kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang pantas untuk disembah karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, ya. Taib. Kemudian selanjutnya kata penulis hafizahullah taala, dari sini kita tahu bahwasanya di antara bahaya perbuatan syirik adalah, ya, bahwa syirik itu mempunyai bahaya yang sangat besar sekali. Ada beberapa, ya, banyak bahaya besar daripada kesyirikan itu sendiri. Ketika seorang hamba mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh kepada musibah yang sangat besar sekali. Ya, dia terjatuh kepada bahaya yang sangat besar sekali. Ya, bukan tidak menyembah loh, ya, enggak. Bukan tidak menyembah Allah, enggak. Tapi terjatuh kepada kesyirikan. Artinya di samping dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, banyak di antara kita kaum muslimin, ya, apakah mereka mengetahui atau tidak mengetahui? Ya, kita nggak tahu, Allah taala alam bisawab. Banyak di antara kaum muslimin di samping menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikirnya lancar, sedekahnya lancar, ya, umrahnya lancar, bahkan dia telah dia telah menunaikan ibadah haji, ya. Akan tetapi ternyata di samping itu dia juga sering berangkat ke kuburan-kuburan yang dia keramatkan, dan kemudian dia di situ berdoa kepada penghuni kuburan tersebut, atau menjadikan penghuni kuburan tersebut sebagai perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak terjadi di kalangan kita kaum musyrikin. Ini yang terjadi di kalangan kita kaum muslimin, ya. Belum lagi bentuk-bentuk kesyirikan lainnya, ya. Belum lagi bentuk-bentuk kesyirikan lainnya seperti misalnya dan ini sudah dianggap biasa, bahkan ini dianggap budaya. Belum lagi misalnya banyak kaum muslimin yang terkadang pergi di suatu pantai, yang pantai tersebut dianggap mempunyai penghuni, dianggap mempunyai penguasa, pemilik. Lalu kemudian di situ diserahkan sesajen, di situ disembeli kambing, di situ disembeli sapi, kerbau dan lain sebagainya. Lalu kemudian dipersembahkan kepala binatang tersebut kepada yang dianggap pemilik daripada laut tersebut. Ya, tidak usah jauh-jauh, misalnya di pantai laut selatan. Ya, itu ada masyarakat tertentu, dan mungkin ada yang dari Depok, atau ada yang dari Jakarta, atau ada dari daerah-daerah yang lain yang datang ke tempat tersebut, lalu kemudian mempersembahkan sesuatu kepada yang disebut sebagai Nyai Roro Kidul. Wa nas'alullah taala salam wal afiyah wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, juga ada dalam surah yang lain saya lupa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Nama-nama itu kalian sendiri yang memberikan kepada kepada makhluk-makhluk tersebut. Ma anzalallahu biha min sultan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuatan kepada makhluk tersebut. Yang memberikan namanya Roro Kidul siapa? Kita. Bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulnya yang memberikan nama gelar tersebut. Dan Allah tidak memberikan kekuatan kepada makhluk-makhluk tersebut. Yang memberikan namanya Roro Kidul, yang memberikan nama ini dan itu, ya, itu kita, bukan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak memberikan rekomendasi kepada orang-orang tersebut, kepada makhluk-makhluk tersebut. Ya, jadi ini yang perlu kita sadari, bahwa dari sini kita tahu, kata penulis hafizahullah taala, bahwasanya di antara bahaya perbuatan syirik adalah yang pertama, ya, syirik merupakan dosa besar, ya, bahkan dosa yang paling besar. Kalau di gambaran kita ada dosa besar, ada dosa yang sangat keji, ya, kita gambarkan misalnya apa yang kita ketahui, dosa yang paling besar, ya. Taruhlah misalnya, ya, mohon maaf ya kalau contohnya mungkin agak kasar gitu, ya. Taruhlah misalnya, mohon maaf, ada seorang anak memperkosa ibunya misalnya, mohon maaf. Kemudian setelah memperkosa dia bunuh ibunya tersebut, kemudian dia cincang-cincang mayatnya. Dia seorang muslim misalnya, yang melakukan ini seorang muslim, ya. Jadi dia perkosa, mohon maaf, dia perkosa ibunya. Kemudian setelah dia perkosa ibunya, dia cincang-cincang, dia bunuh, kemudian dicincang, dimutilasi mayatnya. Mungkin di gambaran kita ini adalah salah satu dosa yang paling keji, dosa yang paling besar gitu kan, seperti itu. Ya, dan memang di antara dosa besar itu adalah membunuh. Di antara dosa besar itu adalah apa? Di antara dosa besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua.
apalagi kalau sampai membunuh yang berzina adalah merupakan salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar salah satu dosa besar yang keji ya, seperti itu. Dosa besar yang terbesar, membunuh, berzina, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dikumpulkan dalam satu ini dikumpulkan semuanya. Jadi dia melakukan semua dosa ini. Maka ketahuilah bahwa dosa mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak menyembah Allah ya, menduakan Allah. Jadi di samping menyembah kepada Allah juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Rajanya dosa besar. Ini mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya, ya. Contoh misalnya, ada seorang muslim, dia bilang dirinya muslim, akan tetapi dia Masya Allah rajin sholat, ya, rajin ibadah lainnya, dia rajin zikir, sedekah dan lain sebagainya, dia rajin umrah bahkan misalnya, atau dia sudah pernah haji. Akan tetapi ternyata dia juga punya kebiasaan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga terbiasa berdoa kepada penghuni kuburan, kepada mayat, kepada orang yang sudah mati. Dia biasa berdoa kepada mereka, ya. Atau misalnya dia biasa pergi ke sebuah pohon, lalu kemudian di pohon tersebut dia serahkan sesajen kepada penghuni, ya, kepada penghuni pohon tersebut. Maka ini adalah apa yang dia lakukan, walaupun secara etika sosial mungkin dia tidak melanggar etika sosial menurut kita, di pandangan kita, akan tetapi ini yang dia lakukan adalah dosa besar yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertanya kepada para sahabat sampai 3 kali. Kalau bahasa bebasnya mungkin seperti ini, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak sih aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Artinya rajanya dosa besar. Ya, Rasulullah sampai mengulangi 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau nggak sih aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Sampai 3 kali. Nah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, tentu saja mereka berkata, "Bala ya Rasulullah." Ya, tentu saja mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama kali. Apakah Rasulullah mengatakan yang pertama kali membunuh, ya, atau berzina, ya, atau durhaka kepada orang tua, atau dosa-dosa besar lainnya? Enggak. Rasulullah SAW katakan al-isyraku billah. Ya. Yang pertama adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak menyembah Allah ya di sini. Rasulullah tidak katakan tidak menyembah Allah, tapi mensyirikatkan Allah, menduakan Allah. Artinya kalau kita mau jabarkan, di samping dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang disebut sebagai syirik itu adalah taswiyatu bi ghairillah billahi, ya, bima huwa min khasaisillah. Yang dimaksudkan dengan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala adalah taswiyatu bi ghairillah billah. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah, ya, bima huwa min khasaisillah, terhadap kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada bapak-bapak sekalian, ya, berdoa, ya, berdoa itu adalah kekhususan Allah atau untuk makhluk juga? Kekhususan Allah, ya. Taib, menyembelih, apakah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kita persembahkan atau juga boleh kepada yang lain? Tidak boleh, ya. Nah, sementara yang disebut sebagai syirik taswiyatu bi ghairillah, menyamakan selain Allah dengan Allah terhadap kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdoa adalah, nanti akan kita sebutkan juga, berdoa adalah merupakan salah satu ibadah yang agung. Demikian pula dengan menyembelih. Menyembelih adalah merupakan menyembelih adalah merupakan ibadah yang agung. Nah, ibadah-ibadah ini contoh di antara macam-macam ibadah, ini tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu kepada seorang malaikat yang didekatkan atau seorang rasul yang diutus, maka kita telah terjatuh kepada kesyirikan. Kita telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Rasulullah, mohon maaf ya, kita berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Karena berdoa itu kekhususannya siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berdoa kepada Rasulullah SAW, ini namanya taswiyatu bi ghairillah billah. Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika siapapun itu berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Contoh, dia misalnya berdoa begini, "Ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah." Misalnya dia lagi dalam kondisi genting. Dia misalnya naik perahu, tiba-tiba di atas perahu ombak besar, badai besar, ya, yang hendak menenggelamkan kapalnya tersebut. Ya, kemudian dia berdoa, "Ya Rasulullah, tolonglah kami." Ini artinya dia menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dia terjatuh kepada kesyirikan, ya. Dan ini adalah bahaya yang sangat besar sekali. Ya, jadi yang pertama, kata Rasulullah SAW, al-isyraku billah, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa syahadatuz zur, ya, saksi palsu, bersaksi dengan kesaksian yang palsu atau berkata dusta. Ya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalasa. Tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tadinya duduk bersandar, ya, kayak sandaran gitu Rasulullah ketika ngomong perkara ini, ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika berbicara, maka beliau tegak. Jadi beliau menandakan bahwa beliau ketika hendak mengungkapkan ini, beliau dalam kondisi sangat serius, ya. Famazala yukarriruha hatta kulna, dan senantiasa Rasulullah mengulang-ulangi perkataan ini sampai kami mengatakan, para kata yang meriwayatkan hadis ini, sampai kami mengatakan laitahu sakat, alangkah baiknya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Bukan karena tidak mau mendengarkan nasihat Rasulullah, tapi mereka kasihan, diulangi terus oleh Rasulullah, diulangi terus oleh Rasulullah SAW. Ya, akhirnya kata yang meriwayatkan hadis ini, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan laitahu sakat, alangkah baiknya jika Rasulullah diam. Maksudnya kasihan, bukan karena nggak mau dengarkan nasihat atau bosan, enggak, tapi mereka kasihan, diulang, ya, dan begitulah seterusnya. Ya, taib. Kemudian kata penulis di sini, hafizahullah taala, ya, karena dengan syirik seseorang telah menjatuhkan hak utama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertauhid kepadanya, ya. Jadi, ya, penyembahan, ya, itu hak utamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dipersembahkan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan kita menyerahkan, ya, kita menyembah, kita menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada siapapun, kepada apapun, sebesar apapun ibadah tersebut, maka kita telah menjatuhkan hak utamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karenanya, ya, kesyirikan itu, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, di samping menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai kezaliman terbesar. Ya, kesyirikan itu disebut sebagai kezaliman terbesar. Jadi tidak ada lagi kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan tersebut. Ya, membunuh orang kezaliman. Ya, merampok kezaliman. Ya, berzina kezaliman. Ya, durhaka kepada kedua orang tua kezaliman. Semua itu adalah kezaliman. Akan tetapi kezaliman yang terbesar, rajanya kezaliman adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 13, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Ini salah satu nasihatnya Luqmanul Hakim kepada anaknya, ada dalam surah Luqman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu, menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, ya. Oleh karenanya, larangan terbesar, kejahatan terbesar, kriminal terbesar yang ada di alam semesta ini adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah kejahatan terbesar di alam semesta ini. Ini adalah kezaliman terbesar, kriminal terbesar yang ada di alam semesta ini adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, Imam Ahmad meriwayatkan, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin.
Tatkala turun ayat ini kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, artinya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, wahum muhtadun, dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yang mendengarkan ayat ini, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, ketika kita mendengarkan ayat ini, ya, kira-kira apa yang terbetik di hati kita? Ya, orang-orang, perhatikan ya, orang-orang yang beriman kata Allah, dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbetik dalam hati kita? Ya, orang-orang yang beriman tidak mencampurkan kezaliman mereka, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama antum, ada nggak di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman sekecil apapun itu? Ada nggak? Dan nggak ada yang sanggup. Ya, kita keluar dari rumah, ya, begitu keluar dari rumah buka pintu melihat sesuatu yang haram, kezaliman. Ya, kita bercengkrama ngobrol bersama teman-teman, keluarga, kerabat, ya, nggak sengaja, mungkin nggak sengaja ngomongin tetangga, kejelekan tetangga, kezaliman. Siapa di antara kita yang tidak terlepas dari kezaliman? Makanya Imam Ahmad meriwayatkan ketika ayat ini turun dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan mereka diberikan petunjuk. Maka syaqqa dzalika 'alan nas. Maka berat ayat itu bagi sahabat. Kalau kayak kita, mungkin karena kita nggak paham artinya. Kalau kita dengarkan ayat itu ketawa-ketawa aja kita, santai-santai aja kan gitu. Kita nggak paham artinya. Bahkan mungkin sudah dijelaskan, diberitahukan maknanya, tapi nggak dijelaskan secara detail, kita pun nggak paham. Sahabat begitu mendengarkan ayat ini, syaqqa dzalika 'alan nas. Berat bagi mereka. Wakalu, mereka berkata, mereka bertanya antara satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fa'ayyuna la yadlim nafsahu. Ini sahabat loh yang bertanya begini. Ya, karena sahabat juga manusia biasa. Walaupun mereka adalah generasi terbaik, generasi yang sudah dijamin keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka adalah manusia biasa yang juga bisa berbuat zalim. Ya, maka apa kata mereka? Berat bagi mereka ketika ayat ini turun. Ya, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, fa'ayyuna la yadlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Ya. Dan kata Allah, orang-orang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Berarti kalau tafsirnya seperti yang diketahui oleh para sahabat, ya, bahwa keluar dari rumah kezaliman, otomatis dia sudah mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Ngomongin tetangga, kezaliman, berarti dia sudah mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Berarti mereka tidak diberikan keamanan dan mereka tidak ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat mereka berat. Ya, dan kalau kita tahu maknanya, mungkin ini juga yang membuat kita berat, tapi kita belum tahu tafsirnya. Ya, maka mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang sanggup tidak menzalimi dirinya sendiri? Gak ada ya Rasulullah. Ya, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Ya, kemudian beliau mengatakan, innahu laisal ladzi kama ta'nun. Wahai para sahabatku, bukan seperti yang kalian yang kalian pahami, bukan seperti yang kalian maksudkan. Alam tasma'u ma qala al-'abdus saleh, ma qala al-'abdus saleh. Tidakkah kalian mendengarkan perkataan seorang hamba yang soleh? Maksudnya siapa? Maksudnya perkataan Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat 13 yang tadi kita bacakan. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la dzulmun 'adzim, adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama huwa syirku. Yang dimaksudkan itu adalah apa? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksudkan di sini orang-orang yang beriman, ya, dan tidak mencampurkan keimanan mereka, maksudnya dengan kesyirikan. Ini yang dimaksudkan, bukan kezaliman yang kalian pahami, melihat haram zalim, ya, ngomongin tetangga zalim, ya,
ngisengin tetangga misalnya zalim, bukan itu yang dimaksudkan ayat ini. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah apa? Orang beriman tidak mencampurkan keimanan mereka dengan apa? Dengan kesyirikan. Maka kata Allah, ulaika lahumul amnu. Bagi mereka keamanan, wahum muhtadun, dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in merasa tenang, ya. Taib, bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadari. Sebagaimana kata penulis di sini, ya, bahwa syirik adalah merupakan dosa besar yang terbesar, ya, karena dengan syirik seorang telah menjatuhkan hak utama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertauhid kepadanya. Taib. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, belum tentu seorang yang berzina, merampok ataupun durhaka kepada kedua orang tuanya serta merta akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka karena status mereka sebagai seorang muslim, atau bisa jadi mereka akan diazab neraka terlebih dahulu karena perbuatan mereka. Namun azab tersebut tidaklah kekal, ya. Bisa jadi diazab dalam waktu yang sangat lama, namun azab tersebut tidaklah kekal. Jadi begini, pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsep kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua dosa besar yang dilakukan, perhatikan ya, ini harus kita perhatikan di sini benar-benar. Semua dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim loh ya, dilakukan oleh seorang muslim selain mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, selain menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu kemudian dia meninggal di atas dosa besarnya tersebut. Artinya dia meninggal sementara dia melakukan dosa besar dan dia belum bertaubat dari dosa besarnya tersebut. Kalau bertaubat lain cerita. Dosa apapun dia bertaubat dengan taubatan nasuha, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dengan syarat taubatan nasuha. Ya, akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dosa besar selain syirik yang pelakunya meninggal, ya, di atas dosa besar tersebut, alias dia tidak bertaubat. Ya. Pemahaman kita, konsep kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa siapapun seorang muslim yang meninggal di atas dosa besarnya selain mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai tahta masyiatillah, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a, perhatikan, insya'a ghafara lahu, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung mengampuni hamba tersebut, pelaku dosa besar tersebut selain syirik, ya. Kalau Allah menghendaki, Allah akan langsung ampuni hamba tersebut, ya. Wa insya'a, akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, adzabahu ala qadri dzambihi, Allah akan azab dia terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya. Wa masiruhu ilal jannah, akan tetapi buntut-buntutnya, ujung-ujungnya, endingnya, dia pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Saya jabarkan dalam sebuah contoh misalnya. Contoh, ya. Ada seorang muda-mudi misalnya, atau orang tua atau siapalah itu muslim, ya, selama dia tidak menghalalkan perbuatan haram ini. Kalau dia menghalalkan, diikuti dengan istihlal, maksudnya, ya, diikuti dengan menghalalkan dosa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari Islam. Dia membatalkan keislamannya, mati dia juga kekal di dalam neraka jahanam. Ya, karena dia menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melakukan perbuatan dosa besar, ya. Dia melakukan itu, ya, tapi dia tidak menghalalkan. Dia menganggap itu haram, dia meyakini itu haram, akan tetapi hawa nafsunya mengalahkan dia sehingga dia melakukan dosa besar tersebut. Contoh, ya, ada dua orang muda-mudi, ya, contoh ya, sedang berzina, ya, di pinggir sungai misalnya, ya, ketika dia berzina di pinggir sungai, dalam kondisi dia berzina, ya, dia jatuh ke sungai, mati. Kita katakan, ya, dua orang muslim ini yang sedang berzina, muda-mudi ini, ya, kita katakan, ya, dia meninggal dalam kondisi apa? Su'ul khatimah. Kita katakan seperti itu, zahirnya, ya. Kita katakan bahwa dia meninggal su'ul khatimah. Benar nggak? Akan tetapi, ya, kita tidak bisa menghakimi bahwa orang ini masuk neraka. Paham nggak? Dia melakukan suatu perbuatan yang bisa menyebabkan dia masuk neraka. Iya benar, karena dia melakukan dosa besar.
Akan tetapi ya, pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, dia meninggal di atas dosa besarnya, oke, dia suul khatimah. Akan tetapi boleh jadi kita nggak tahu. Boleh jadi nanti Allah akan langsung ampuni dia. Ya, mungkin karena ada kebaikannya yang sangat luar biasa, yang lainnya kita nggak tahu. Boleh jadi dia langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia tidak diazab, tidak dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Boleh jadi kalau Allah menghendaki, ya, dia akan diazab terlebih dahulu sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Akan tetapi, ya, wa masiruhu ilal jannah, ujung-ujungnya pasti dia masuk ke dalam surga. Ya, ini orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kalau dia mensyirikatkan Allah, kemudian dia meninggal di atas dosa besarnya tersebut, dia meninggal di atas syiriknya ini, dan dia tidak bertaubat, maka dia tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam, dan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh realnya, ya, ada seseorang yang Masya Allah, dia juga rajin sholat, rajin sedekah, dia rajin umroh, dia juga rajin haji misalnya. Akan tetapi suatu ketika karena ini kebiasaannya, dia datang ke kuburan yang dia keramatkan, ya, kemudian dia berdoa di situ, ya, karena dia anggap di situ adalah wali, dia berdoa kepada wali yang sudah meninggal itu, misalnya dia berdoa di situ, meminta rezekinya, hajatnya. Pulang tiba-tiba nyebrang jalan, ditabrak mobil, mati, ya. Maka zahirnya dia meninggal di atas kesyirikannya, karena dia tidak bertaubat. Maka yang terjadi, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa lain masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan Allah tidak azab dia terlebih dahulu, langsung dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal di atas dosanya tersebut, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Ya, ini diantara bahayanya daripada dosa syirik ini. Dan ini pemahaman kita Ahlussunnah. Sekali lagi, ini disebut sebagai tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian. Insya'a, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, ghafara lahu, Allah akan langsung ampuni dia. Ya, wa insya'a, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, azabahu ala qadri dzambi, Allah akan azab dia terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya, wa masiruhu ilal jannah, dan ujung-ujungnya dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis hafizahullah taala melanjutkan, ya. Beliau melanjutkan di sini bahwa berbeda dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka jika dia wafat dalam kondisi tidak bertobat atas kesyirikan tersebut, maka dia adalah orang yang akan kekal disiksa di dalam neraka. Sudah kita jelaskan tadi. Hal ini dikarenakan dosa-dosa selain syirik semuanya masih berkaitan dengan hak manusia. Selain syirik berkaitan dengan hak manusia, ya. Berzina berkaitan dengan hak manusia, ya. Kemudian merampok berkaitan dengan hak manusia. Berdurhaka kepada kedua orang tua berkaitan dengan masih berkaitan kepada manusia. Akan tetapi adapun syirik maka berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia yang telah menciptakan seorang dari tidak ada menjadi ada, menghidupkannya serta memberikan rezeki kepadanya. Lantas ia beribadah kepada makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini perbuatan merupakan dosa dan kezaliman yang paling besar. Ya, oleh karenanya penulis di sini hafizahullah taala membawakan sebuah dalil, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ayyudz dzambi a'zamu indallah. Wahai Rasulullah, dosa besar apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi sahabat bertanya, dosa besar apa? Ya. Jadi sahabat bukan bertanya semua dosa, tapi dosa besar. Ya, dosa besar apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya, bahwa engkau dosa besar yang paling besar, ya, dosa yang paling terbesar, rajanya dosa besar adalah bahwa engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, alias engkau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, atau engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau. Jadi logikanya, akal sehatnya itu di mana? Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang senantiasa menolong kita, Allah yang mengatur semua. Bukan cuma mengatur kehidupan kita saja,
Allah yang mengatur alam semesta ini, akan tetapi kita juga menyembah kepada selain Allah. Dan notabene yang kita sembah itu adalah sama-sama makhluk, ya, yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dosa besar yang terbesar adalah apa? Mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika seandainya seseorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seorang nabi misalnya contoh, andai seseorang diciptakan oleh Allah dan juga diciptakan oleh nabi, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita misalnya, ya, dan di situ misalnya ada sahamnya Nabi Muhammad misalnya, atau ada sahamnya malaikat atau atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau malaikat turut membantu dalam penciptaan kita, maka kata penulis hafizahullah, maka dipersilahkan baginya untuk menyembah nabi tersebut. Karena kenapa? Nabi tersebut misalnya ada andil dalam menciptakan kita, malaikat tersebut ada andil dalam menciptakan kita, atau misalnya yang kita sembah raja tersebut ada andil dalam menciptakan kita, maka silahkan kita menyembah kepada yang kita sebutkan tadi. Karena kenapa? Dia juga ada andil dalam menciptakan kita. Karena konsekuensi daripada rububiyah, konsekuensinya yang menciptakan kita adalah kita menyembah yang menciptakan kita, kan begitu? Maka kalau misalnya nabi, malaikat atau siapapun itu yang ada andil dalam menciptakan kita, maka silahkan sembah ya yang kita sebutkan ini. Akan tetapi ya, faktanya kata penulis, Allah Subhanahu wa taala sendirianlah yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Maka beribadah kepada selain Allah, maka ketika kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut sebagai kezaliman yang besar. Ya, bagaimana tidak kezaliman yang besar? Allah yang menciptakan kita, ya, dari tidak ada menjadi ada, ya, dari tidak ada rezeki jadi ada rezeki, ya. Jangan kita menggambarkan bahwa saya lagi nggak ada duit kok, saya nggak diberikan rezeki. Apakah kesehatan Anda bukan merupakan rezeki? Apakah anak-anak Anda yang soleh dan soleha bukan merupakan rezeki? Apakah rumah tangga Anda yang adem ayem saja, apakah itu bukan rezeki? Ya, apakah tetangga yang baik-baik, apakah itu bukan rezeki? Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kepada kita rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Ini konsekuensinya. Ya, hendaknya seseorang melihat besarnya dosa dari kacamata syariat. Ya, kata penulis hafizahullah taala di sini, beliau mengatakan bahwasanya hendaknya seorang melihat besarnya dosa dari kacamata syariat. Ya, jadi hendaknya kita menilai dosa itu bukan dari kacamata perasaan kita, hawa nafsu kita, bukan pula dari budaya kita atau adat istiadat kita atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat kita. Akan tetapi hendaknya kita melihat dosa sesuai dengan kacamata syariat kita. Kata penulis di sini, saat ini kita banyak dapati orang-orang yang meminta kepada kuburan. Namun banyak dari kita yang menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja. Ini betul sekali. Ya, banyak di antara kita kaum muslimin ya yang datang menyembah kepada penghuni kubur, datang menyembah kuburan atau menyembah perkara-perkara yang lainnya. Akan tetapi ya, ternyata kita anggap ini biasa-biasa saja. Ya, kita tidak ada usaha untuk mencegah. Udah biarin aja. Ini kan adat istiadatnya dia. Ini kan budayanya dia. Ini kan kepercayaannya dia. Ya, ini kan pendapatnya dia. Udahlah biarin aja, ini biasa. Tapi berbeda kalau misalnya contoh, dia misalnya korupsi. Ya, dia misalnya korupsi. Ini langsung kita bereaksi semua. Kurang ajar, nggak tahu malu itu orang itu. Korupsi, dia mencuri dan lain sebagainya. Kita semua langsung bereaksi. Padahal kasus yang pertama dia menyembah kuburan atau misalnya yang lain-lainnya ya. Padahal ini yang seharusnya kita langsung bereaksi karena ini adalah merupakan dosa besar yang terbesar. Kita harus melihat dari kacamata syariat kita. Kita harus melihat bahwa ini adalah dosa besar yang terbesar. Dan kalau ini kita biarkan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, maka bukan hanya mereka yang kena, akan tetapi kita juga yang mendiamkan ya kemungkaran itu, maka kita juga akan kena azab Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Hendaklah kalian takut kepada satu fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian saja. Akan tetapi ya,
fitnah azab Allah ketika sudah turun maka akan menyeluruh kepada semua orang. Contoh lain misalnya, ya, ketika anak kita misalnya datang kepada peramal, ya, atau datang kepada dukun, ya, atau misalnya taruhlah misalnya anak-anak kita baca kayak zodiak itu ya, ramalan bintang, atau primbon misalnya, mungkin kita santai aja, udah biarin lah gitu kan, seperti itu. Ya, kita mungkin gak ada perhatian serius. Kita santai ketika anak kita melakukan pelanggaran itu. Akan tetapi kalau misalnya anak kita misalnya pacaran gitu, atau misalnya anak kita mencuri, mungkin langsung kita pukul atau kita kurung, gak boleh keluar dari rumah. Ya, saking malunya kita. Akan tetapi anak kita datang ke peramal, anak kita datang ke dukun, kita biasa-biasa saja. Ya, padahal kata Rasulullah SAW, siapa ya man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi ya peramal ya atau dukun atau orang, kalau bahasanya orang sekarang orang pintar gitu kan ya, kemudian dia tidak percaya, dia datang, dia bertanya, dia tidak percaya, maka kata Rasulullah SAW, la tuqbal salatuhu arba'ina laila atau arba'ina yauman, maka solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Jadi dia datang ke peramal, atau misalnya dia baca buku ramalan ya, ada kan buku ramalan tuh ya, dia ramal, oh kalau misalnya bintangnya bintangnya Libra misalnya, oh begini, saya nggak percaya, tapi dia sudah baca, dia sengaja baca, maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau dia percaya bagaimana? Kalau dia percaya kata Rasulullah SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia percaya ramalan tersebut, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia baca, kemudian Libra begini, waduh ini gua banget ini, percaya ini. Nah, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Hati-hati. Nah, kita dalam kacamata kita, kadang-kadang kalau perkara-perkara seperti ini biasa. Orang datang ke kuburan, menyembah kuburan. Orang datang memberikan sesajen kepada makhluk yang disebutnya Roro Kidul. Datang ke gunung memberikan sesajen misalnya, ke sungai yang dikeramatkan, ke batu atau ke pohon yang dikeramatkan. Biasa. Udahlah biarin, itu kan budayanya dia. Itu kan adat istiadatnya dia, udah biarin aja lah, gak ada apa-apa. Tapi kalau kita dengar dia mencuri, kita langsung bereaksi. Padahal mohon maaf, bukannya mengecilkan, mencuri dosa besar, ya, mencuri dosa besar, berzina dosa besar, yang lainnya dosa besar. Bukan kita mengecilkan, akan tetapi, ya, yang kita bicarakan di sini, kalau kita melihat dosa, pakailah kacamata agama, ya, sehingga, ya, prioritas gitu loh. Nah, kalau misalnya contoh aja begini, ya, di satu tempat terjadi kesyirikan besar-besaran, ya, kemudian di tempat tersebut juga terjadi praktek prostitusi besar-besaran. Nah, ketika kita lihat bahwa tidak mungkin kita bisa menghilangkan kedua kemungkaran ini sekaligus. Saya tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira yang mana yang kita prioritaskan? Memberantas kesyirikan terlebih dahulu, apa prostitusi terlebih dahulu? Ini skala prioritas. Saya tanya yang mana dulu? Kesyirikan dulu. Mungkin kalau di masyarakat, orang kalau mungkin di tempat itu misalnya taruhlah misalnya, karena di situ ada sungai dikeramatkan, orang tiap hari datang di situ, datang ngasih sesajen apalah segala macamnya, sujud di situ, meminta hajatnya di situ. Sementara karena di situ rame, akhirnya ada juga prostitusi yang dibuka di situ. Kan ada tempat seperti itu kan? Memang ritual. Ada memang ritual seperti itu. Di antara ritualnya pesugihan misalnya, dia juga harus menggauli wanita yang diharamkan baginya. Ada seperti itu, ada tempat seperti itu. Maka kalau misalnya kita dikasih pilihan, mana dulu yang diberantas? Misalnya kalau ada skala prioritas, maka skala prioritasnya berantas dulu kesyirikan. Baru kemudian insya Allah kalau kesyirikan sudah hilang, maka ini prostitusi ini akan hilang dengan sendirinya. Ya. Akan tetapi kalau misalnya dalam kacamata kita pakai kacamata kita bukan kacamata agama, mungkin diantara kita udah biarin lah, ya. Biarin lah, itu kan dia datang kan sesajen, itu kan ini kan ritual, ini kan adat istiadat, udah biarin lah, nggak ada masalah. Tapi ini merusak ini, ya, ini prostitusi ini merusak ini, ya, apalagi ibu-ibu ya, suami-suami kita pada lari ke sini, itu perasaan lagi gitu seperti itu, ya, ini keliru, ya. Nah, kita biasakan, kata penulis, hendaknya seseorang melihat besarnya dosa dari kacamata syariat, bukan dari kacamata kita.
Ya, beliau mengatakan di sini berbeda ketika kita mendapati orang yang sedang berzina atau merampok, maka kita akan langsung naik pitam. Ini merupakan perkara yang harus diluruskan. Seseorang yang marah ketika melihat orang lain berzina atau merampok, seharusnya ia lebih marah lagi ketika mendapati orang-orang berbuat kesyirikan dengan meminta-minta kepada kuburan atau pergi ke dukun misalnya. Ya, contoh sederhananya, ya. Ketika seorang anak kecil dibesarkan oleh kedua orang tuanya, sejak berada di dalam kandungan selalu diperhatikan, kemudian lahir terus-menerus diperhatikan dan dirawat dengan baik, diberikan pendidikan yang layak dan dibiayai hingga tumbuh menjadi seorang yang sudah dewasa. Akan tetapi, ketika ia telah dewasa, ia justru memberikan baktinya kepada orang lain yang tidak pernah memberikan kepadanya apapun, atau berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga berbakti kepada orang lain, maka tentu hal ini akan membuat kedua orang tuanya marah. Lantas bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dari tidak ada menjadi ada, menghidupkannya serta memberikan rezeki kepadanya, namun ia justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan perkara yang tentunya menjadikan Allah murka kepadanya dan menilai sebagai dosa yang paling besar di sisinya. Walillahil mathalul a'la. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, perumpamaan yang lebih besar lagi, ya. Demikian Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, ya, membahas poin yang kedua ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala disyirikatkan dalam beribadah, ya, terhadap siapapun dan apapun, ya, tidak kepada malaikat yang didekatkan, juga tidak kepada nabi yang diutus, ya. Ini kita baru membahas, ya, bahwa syirik adalah merupakan dosa besar, ya. Dan nanti kita akan pertemuan selanjutnya kita akan melihat, ya, di antara bahaya syirik lainnya, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini, ya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya sampaikan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Taib, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin kalau ada di antara bapak dan ibu yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan silakan. Nah, silakan bapak. Naam. 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 Taib. Hadis yang pertama, ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, beliau ketika itu disiksa, ya, dengan siksaan yang sangat keras, ya, dengan siksaan yang sangat keras. Kemudian beliau akhirnya dipaksa dan beliau akhirnya karena tidak kuat menahan siksaan tersebut, ya, akhirnya beliau mengucapkan kalimat syirik, ya. Kalimat syirik karena tidak kuatnya, ya, karena tidak kuatnya menahan daripada siksaan tersebut, ya. Sampailah, ya, ini hanya di mulutnya, tidak di hatinya, ya. Sampailah kabar ini kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat, ya. Kecuali orang-orang
yang kecuali orang-orang yang terpaksa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Akan tetapi hatinya tetap dengan keimanannya. Artinya dia hanya mengucapkan saja, ya. Misalnya dia disiksa gitu kan. Disiksa. Dia udah nggak kuat, sudah di luar kemampuannya, siksaannya sudah di luar daripada kemampuannya. Akhirnya ditanya, ya, saya mau tanya sama kamu, ngaku, ya, di samping Allah Subhanahu wa taala, ada nggak yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada, hanya Allah, ahadun ahad gitu kan, seperti itu, ya. Kalau kayak Bilal menanggung gitu loh. Bilal tidak bergeming dari syahadatnya, dari keyakinannya la ilaha illallah, ahadun ahad, ya. Berbeda dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak kuat gitu kan. Akhirnya, ya, beliau mengatakan di mulutnya, akan tetapi hatinya tidak, hatinya mengingkari. Maka turunlah ayat berkenaan dengan masalah ini. Wa qalbuhu illa man istukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa. Ya, orang yang terpaksa dalam kondisi darurat gitu kan. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Akan tetapi hatinya tenang dengan keimanannya. Seperti misalnya contohnya kasusnya di zamannya Imam Ahmad. Ya. Di zamannya Imam Ahmad, penguasa pada saat itu dipengaruhi oleh ulama su. Ya, ulama buruk, ulama jahat yang berkeyakinan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Dan ini dipaksakan oleh penguasa, dibuatkan peraturan bahwa semua rakyat harus mengakui bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, padahal Al-Qur'an itu adalah apa? Kalamullah. Ya, Al-Qur'an adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya, firmannya Allah merupakan bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama pada saat itu yaitu Ibnu Abi Duat di zamannya Imam Ahmad, dia mempengaruhi penguasa. Akhirnya penguasa mengeluarkan kebijakan bahwa semua rakyat harus mengakui bahwa akidahnya bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, maka dia dipenjara dan disiksa. Ulama semua ditangkap-tangkapin, ya, disiksa. Ya, akhirnya karena ulama semuanya nggak kuat, akhirnya mereka pun mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Padahal hatinya tidak demikian, artinya mengingkari. Ya. Nah, ini menandakan dia selamat. Karena apa? Karena dia dalam kondisi terpaksa. Ya, dia dalam kondisi terpaksa, walaupun ketika dia memilih misalnya mati untuk mempertahankan Al-Qur'an adalah kalamullah, itu lebih baik, akan tetapi tidak disalahkan, ya. Karena Allah mengatakan illa manistukriha, kecuali orang yang terpaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap tenang dengan keimanannya, kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad, ya, rahimahullahu taala, ya, muridnya Imam Syafi'i, beliau rahimahullahu taala bertahan dengan keyakinannya bahwa tidak, Al-Qur'an adalah kalamullah, sampai beliau dipenjara 3 periode, ya, dari Al-Ma'mun, kemudian yang kedua Ma'mun, kemudian yang kedua adalah ya Al-Mutawakkil kalau tidak salah, kemudian yang ketiga Wasik, ya. Jadi 3 periode ini beliau dipenjara, kemudian beliau disiksa setiap harinya. Dalam kitab Hilyatul Aulia diceritakan di antara bentuk siksaannya Imam Ahmad itu beliau dicambuk oleh algojo. Cambukan tersebut, kata para ulama, ketika dicambukkan pada seekor onta dewasa, kita tahu kan betapa kuatnya onta tersebut. Kalau cambukan tersebut dicambukkan ke seekor onta dewasa, maka yang terjadi onta tersebut akan jatuh terduduk. Itu saking kencangnya cambukan tersebut. Imam Ahmad begitu setiap hari. Bahkan para ulama menggambarkan ketika beliau dicambuk, bahkan ini sampai patah kan. Ya, pinggang beliau itu sampai tulangnya patah karena kerasnya cambukan tersebut. Bahkan digambarkan ketika beliau dicambuk, itu dagingnya berterbangan. Kalau misalnya kita kupas mangga muda, ada mangga muda ya, kupas, kemudian dicacah-cacah pakai belakangnya pisau tuh yang nggak tajam. Itu apalagi kalau pakai baju hitam, itu dagingnya biasa terbang-terbang ke baju kita, nempel-nempel putih-putih. Seperti itu gambarannya. Ya, Imam Ahmad ditanya, makhluk Al-Qur'an makhluk apa kalamullah? Al-Qur'an kalamullah, disiksa terus demikian seterusnya. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan Imam Ahmad. Andai beliau juga nyerah, Imam Ahmad nyerah, udah saya nyerah, Al-Qur'an adalah makhluk. Mungkin sampai pada hari ini kita juga meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, makanya kata para ulama, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala,
Beliau mengatakan, bukan Imam An-Nawawi ya, saya lupa. Yang jelas muridnya Imam Asy-Syafi'i juga. Beliau mengatakan, asimallahul ummah. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ummah ini bi Abi Bakrin fi yaumir riddah. Dengan Abu Bakar ketika terjadi murtad besar-besaran di Jazirah. Kita sudah pernah pelajari kan, di Jazirah ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah, terjadi murtad besar-besaran, ya. Banyak tokoh yang mengaku sebagai nabi ditumpas semua oleh Abu Bakar. Ya, orang murtad ditumpas semua, yang nggak mau tobat tumpas semua sama Abu Bakar. Allah menolong umat ini di hari itu melalui tangannya Abu Bakar. Wa asimallahu ummah ya biyaumi fitnati khalqil Quran bi Ahmada. Dan Allah menolong umat ini pada saat terjadi fitnatul Quran, ya, yaitu penguasa memaksakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dengan melalui tangannya Imam Ahmad. Ya, banyak ulama yang berkata kepada beliau, udahlah, ya, kalau kayak kita mungkin bahasa bebasnya, Ahmad, udahlah, kamu di mulut ngaku aja, di hati kita kan mengingkari, udah selesai urusan. Seperti ulama yang lain dibebaskan kan gitu, ya. Muhammad enggak, ya, bahkan suatu ketika beliau dikeluarkan dari penjara, ya. Ini orang-orang kalau kayak kita sekarang, wartawan udah pada ngumpul, ini dengan mic-nya, dengan handphonenya, dengan gadgetnya, dengan dengan penanya, pada nunggu nih, ya, konferensi pers Imam Ahmad. Ada penguasa di sini. Ahmad, Al-Quran makhluk apa kalamullah? Ya, ini wartawan udah siap semua nulisnya. Ya, jadi penguasa ini berharap dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk, gitu kan, seperti itu. Ya, tapi Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Akhirnya apa? Beliau dipenjara lagi, disiksa lagi. Demikian seterusnya. Ya, oleh karenanya Imam Ahmad, ya, di zamannya para ulama mengatakan ini bukan menyamakan loh ya. Ini ungkapan para ulama, ini saking dahsyatnya keimanannya Imam Ahmad. Sampai beliau para ulama mengatakan keimanan Imam Ahmad itu sekaliber imannya para nabi, bukan menyamakan loh ya. Tapi itu saking dahsyatnya, besarnya, kuatnya imannya Imam Ahmad, ya, sampai segitunya. Jadi tidak bertentangan. Jadi kalau dalam kondisi misalnya kita dipaksa, ini pisau di sini, pistol di sini nih misalnya, ya. Terus misalnya kita disuruh, itu yang di depan kamu, kita boleh berdoa nggak kepada kuburan ini? Ini pistol di sini, ya, pistol di sini. Walaupun kita mengatakan bahwa kita hanya boleh berdoa kepada Allah, itu yang lebih baik. Tapi ketika dia mengatakan, ya, boleh juga kita berdoa ke sini, ini tidak bisa kita salahkan. Akan tetapi hatinya tenang dengan keimanan, karena dia dalam kondisi yang terpaksa. Maka ini tidak mengapa, ya, insya Allah. Seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam kitab Az-Zuhad. Ya, dalam kitab Az-Zuhad Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang Bapak maksudkan, ya, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ya ada dua orang marra ala qaumin. Ada dua orang yang melewati satu kaum, ya. Yang mana kaum tersebut mempunyai mempunyai sonam, kata Rasulullah. Dia mempunyai berhala yang mereka sembah, ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu, ya, mereka penduduk kampung ini tidak membolehkan orang-orang yang melintas di situ untuk lewat, tidak membiarkan mereka lewat sebelum mereka memerintahkan kepada orang-orang tersebut untuk berkorban kepada berhalanya tersebut, ya. Maka lewatlah kedua orang ini. Kata Rasulullah sallallahu, dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Ya, kata Rasulullah, ada dua orang laki-laki, yang satunya, kata Rasulullah, dakhalar rajulu al jannata fi dzubabin. Ada seseorang yang masuk surga karena gara-gara lalat, ya. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Kemudian ada orang yang masuk neraka, kata Rasulullah SAW, juga gara-gara apa? Lalat. Kata para sahabat, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana mungkin itu bisa ya Rasulullah? Kok bisa orang masuk neraka gara-gara lalat, orang masuk surga gara-gara lalat? Kata Rasulullah SAW, marra rajulani ala qaumin. Maka tiba-tiba ada dua orang yang lewat pada suatu kaum, ya, lahu sanam, mereka ada berhalanya pada saat itu. Maka orang-orang penduduk kampung pada saat itu berkata kepada salah seorang di antara mereka, ya, qarrib, ya, berkorbanlah engkau, ya, berkorbanlah engkau. Maka kata orang pertama tersebut, ya, ya, laisa indi syai'. Bagaimana saya mau berkorban? Saya nggak bawa apa-apa, saya nggak ada bekal. Orang berkorban misalnya kan kambing, gitu kan, ayam. Kalau mau mempersembahkan sapi, gitu kan. Lah,
saya mau mempersembahkan sesuatu gitu kan, mempersembahkan sesajen, mau berkorban, tapi saya nggak punya sesuatu. Maka penduduk tersebut mengatakan, qarrib walau dzubaban, berkorbanlah engkau walaupun dengan seekor lalat. Maka orang tersebut pun berkorban dengan seekor lalat. Fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Kata Rasulullah, maka dia pun dibiarkan lewat, maka dia masuk neraka. Perhatikan, bukan nilai pengorbanannya, ya. Lah, kalau kayak kita, kacamata kita, udahlah biarin, itu kan lalat, ya. Itu kan lalat kan seperti itu, ya. Udahlah biarin aja, itu kan lalat, gitu. Biarin aja, ya. Kecuali sapi gitu misalnya, atau kambing gitu kan, atau ayam gitu. Maka jangan lihat dari bentuk pengorbanannya, tapi lihat perbuatan dosa apa yang dia lakukan, siapa yang dia syirikatkan. Itu intinya di situ, ya. Maka kata Rasulullah, dia pun masuk ke dalam neraka. Nah, laki-laki yang satu dikatakan qarrib, engkau berkorban. Ya, kata si laki-laki itu, demi Allah, saya tidak pernah dan tidak akan pernah berkorban kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadaraba unukahu. Maka orang itu dipenggal lehernya, maka kata Rasulullah, fadakhalal jannah. Orang tersebut masuk ke dalam surga. Ya, subhanallah. Jadi masya Allah. Nah, di sini menunjukkan ya bahwa orang yang pertama tadi itu, ya dia suka rela melakukan. Dia menganggap enteng gitu loh. Bukan di hatinya, bukannya seperti kasusnya Ammar bin Yasir bahwa dia benci gitu loh. Ya dia benci udahlah saya berkorban, tapi hatinya benci gitu. Terus dia lewat, dia enggak seperti itu. Akan tetapi dia anggap remeh, ya. Dia anggap remeh pengorbanan, dia anggap apa sih lalat gitu kan. Kayak mungkin diantara kita ada juga yang seperti itu, udah biarinlah lalat gitu. Jadi nggak ada di hati kita karena keterpaksaan atau apa, kemudian hati kita tenang dengan keimanan, enggak, ya. Akan tetapi dia memandang remeh dosa tersebut. Akhirnya apa? Dia pun dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada pertentangan antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu dari saya pribadi, murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Ya, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.